Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semangat nggih? Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Hajah Nur Nadifah dari anggota Komisi 9 DPR RI beserta tim. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ustadz, ustadzah yang senantiasa kita tunggu maidhah hasanahnya, ibu-ibu muslimat fatayat yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini, yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu, pengurus NU Kabupaten Brebes beserta jajarannya, para muspika yang hadir mewakili pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin ibu-ibu, saya berdiri di atas bukan mengurangi hormat saya kepada ibu-ibu semua, karena saya tahu ibu-ibu adalah yang melahirkan saya, dan saya mohon izin di depan panggung di atas, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sudah kenal saya ibu-ibu? Belum ya? Kenalan nggak? Langsung apa pakai pantun? Pakai pantun ya. Nah, jangan lupa cakepnya. Jalan-jalan ke Semarang beli kedondong. Kenalan dong sayang. Karena kalau nggak kenal, nanti kalau ke Semarang tidak bisa mampir kantor saya. Nama saya Pujiono, Kepala BP3MI Jawa Tengah. Termasuk Brebes ini wilayah kerja saya. Jadi hari ini kami dan tim mendampingi Ibu Nadifah dari anggota Komisi 9 DPR RI untuk memberikan sosialisasi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ada yang pernah ke luar negeri ibu-ibu? Ada yang pernah? Nggak ada ya? Berarti di sini tanahnya subur makmur. Nah, okay. Nah, jadi begini ibu, tentunya pemerintah tidak dalam posisi atau kapasitas mendorong-dorong warganya untuk bekerja ke luar negeri. Akan tetapi kalau bekerja ke luar negeri harus mengikuti aturan atau tata cara yang benar. Nah, dulu namanya itu TKI. Tahu TKI nggih? Tenaga Kerja Indonesia. Sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dulu namanya BNP 2 TKI waktu kepalanya Pak Nusron Wahid. Sekarang namanya BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau di Jawa Tengah namanya BP3MI, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, Kabupaten Brebes yang bekerja ke luar negeri ada 6.300 lebih pada tahun 2023. Tahun ini sudah 3.500 sampai bulan Juni yang berangkat ke luar negeri untuk Kabupaten Brebes.
Harapan pemerintah BP3MI Jawa Tengah, ketika warga Brebes ingin bekerja ke luar negeri harus bekerja secara prosedural agar nanti mendapatkan pelindungan ketika bekerja di luar negeri, baik nanti kerja di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Korea. Ini tentunya harus bekerja secara prosedural. Nah, ibu-ibu kemana untuk mencari informasi agar bisa bekerja secara prosedural? Tentunya harus ke informasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau ke BP3MI Jawa Tengah. Kami sudah hadir di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, atau kalau lebih dekat di Purwokerto yang Bumi Ayu bisa ke Purwokerto, atau lewat media sosialnya BP3MI Jawa Tengah, ada IG, ada TikTok, ada FB, silahkan dibuka peluang-peluang kerja di luar negeri secara benar. Sugeng rawuh Ibu. Monggo Bu. Sugeng rawuh. Selamat datang Bu Hajah Nur Nadifah, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB. Nggih, monggo Bu. Oke, okay. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin bekerja ke luar negeri pastikan itu mendapatkan informasi yang benar agar tidak tertipu oleh calo, sponsor, sindikat yang memberangkatkan secara ilegal. Karena kalau berangkat secara ilegal risikonya itu sangat berat. Jadi perlindungan dari negara, dari pemerintah itu sangat minim karena tidak terdata, bahkan mungkin tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan. Maka warga Brebes khususnya Bumi Ayu yang ingin bekerja ke luar negeri pastikan dulu bahwa informasi itu benar. Nah, selanjutnya apa sih syarat-syarat untuk bekerja ke luar negeri? Syaratnya tentunya harus mempunyai dokumen yang lengkap. Dokumennya lengkap, harus punya kompetensi, harus punya jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini syarat umumnya. Umurnya minimal 18 tahun. Kemudian untuk dapat ditempatkan harus ada izin dari orang tua, wali, suami, istri yang diketahui oleh kepala desa. Yang sudah nikah ada buku nikahnya. Nanti ada perjanjian penempatannya, ada kontrak kerjanya, ada paspornya, ada visa kerjanya. Nah, itu dokumen-dokumen tentunya yang benar untuk bekerja ke luar negeri. Kalau dokumennya sudah lengkap, syaratnya sudah lengkap,
nanti tinggal memilih skema itu ada G2G itu government to government yang diberangkatkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemana? Ke Korea Selatan, ke Jepang, ke Jerman. Jabatannya apa saja? Kalau ke Korea ada di pabrik, ada di sektor perikanan, ada di perhotelan, ada di restoran, ada shipbuilding di perkapalan. Gajinya berapa kalau di Korea? Cuman 24.500.000 per bulannya. Jadi basic salary-nya kalau di Korea 24.500.000. Syaratnya minimal pendidikan SMP. Yang penting lulus bahasa Korea. Kalau ke Jepang perawat harus dari perawat. Kalau di Jerman sama. Di Jerman gajinya 40 juta. Nah, peluang-peluang yang lain ada di Taiwan, Singapura, Hong Kong, yang tentunya banyak. Kalau yang belum punya kesempatan bekerja di dalam negeri, silahkan memilih dan pastikan informasi itu benar. Nah, himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Brebes, jika ingin bekerja ke luar negeri, sekali lagi pastikan informasi itu benar. Jangan sampai terbujuk rayu oleh calo sindikat yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan cepat berangkat, gaji tinggi, tidak usah punya dokumen dan sebagainya. Itu pasti bohong, itu pasti penipuan. Nah, sekali lagi warga masyarakat khususnya Bumi Ayu yang ingin bekerja, hubungi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes atau BP3MI Jawa Tengah melalui langsung maupun tidak langsung melalui media sosialnya. Ada TikToknya BP2MI Semarang, ada IG-nya BP2MI Semarang, ada FB-nya BP2MI Semarang, silahkan diakses, atau lewat websitenya BP3MI Jawa Tengah. Nanti dari dinas akan menambahkan, dari Ibu Hajah Nur Nadifah juga akan menambahkan. Sekali lagi, informasi bisa diakses di media sosial, dan kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, monggo nanti bisa minta informasi ke petugas-petugas kami yang ada hampir setiap kabupaten di Jawa Tengah ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini, sosialisasi pagi hari ini, yang tentunya kerjasama kemitraan kami dengan Komisi 9 yang dalam hal ini di Kabupaten Brebes bersama Ibu Hajah Nur Nadifah dari fraksi PKB. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Tadi saya awali dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Kopat siji segone pero, menawi puji lepat nyuwun ngapura. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.